puji Tuhan, sore hari ini kita tetap masuk dalam pemahaman Alkitab kita. Kita masuk dalam Imamat pasal 7 ayat ke-22 sampai 25. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama Imamat pasal 7 ayat ke-22 sampai 25. Dan lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa firman-Nya. Katakanlah kepada Bani Israel ini, janganlah kamu makan lemak lembu atau domba atau kambing. Maka lemak bangkai binatang atau lemak binatang yang terkoyak-koyak itu boleh juga dipakai akan segala pekerjaan, tetapi sekali-sekali jangan kamu makan dia. Karena barang siapa yang makan lemak barang binatang yang daripadanya dipersembahkan suatu korban api kepada Tuhan, maka orang yang makan dia itu akan ditumpas dari antara bangsanya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ya kan? Dalam Imamat 7 ayat ke-22 sampai 25 itu berbicara tentang Israel tidak boleh makan lemak. Ya kan? Lemak yang memberi bau yang terharum tidak boleh dimakan orang Israel, hanya untuk Tuhan. Siapa makan daripada lemak binatang-binatang korban akan ditumpas, kecuali lemak bangkai binatang-binatang tersebut yang terkoyak. Boleh untuk keperluan pekerjaan yang lain, tetapi tidak boleh dimakan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kasih yang utama untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Siapa yang makan untuk dirinya sendiri akan mati. Begitu kalau kita mengasihi diri sendiri, kita akan mati rohani. Matius 10 ayat ke-29. Justru rahasia kehidupan Paulus yang gilang gemilang ialah karena Paulus membenci diri sendiri, menyiksakan, kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat ke-27, bahkan menghukum mati dalam 2 Korintus 1 ayat 9. Sehingga segala kasih dalam diri Paulus hanya untuk Tuhan saja. Ini sangat memperkenankan Tuhan, dan Tuhan memberkati dan mempercayai Paulus luar biasa, lebih-lebih dari rasul-rasul yang lain. Dalam 2 Korintus 11 ayat ke-5, siapa yang mengasihi atau sayang atau mengutamakan diri sendiri, ya mungkin mengasihi kesehatan, pekerjaan, rumah tangga atau jaminannya dan sebagainya, akan mati rohani, sebab ia tidak akan dapat mentaati firman Tuhan, selalu terbentur dengan mengasihi diri sendiri. Saudara-saudariku, tetapi siapa mau mengasihi Allah lebih dahulu, sekalipun ini berarti daging disisihkan dan dirugikan, maka Tuhan akan berkenan padanya, dan itu berarti segala-galanya bagi orang itu. Roma 8 ayat ke-32. Jangan sampai mati rohani sebab makan lemak binatang korban. Apa yang harus dikorbankan tidak jadi karena cinta diri sendiri, membuat hidup rohani mati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita dalam Imamat 7 ayat ke-22 sampai 25 dikatakan lemak binatang korban yang mati atau bangkai boleh dipakai untuk keperluan-keperluan yang lain asal tidak dimakan. Ini binatang yang sudah tidak dapat dijadikan korban persembahan bagi Tuhan, sebab harus binatang yang tidak bercacat celah. Maka lemaknya boleh dipakai untuk keperluan yang lain, tetapi tetap tidak boleh dimakan. Suatu kehidupan yang cacat, lemaknya tidak boleh untuk Tuhan. Ada orang yang mengasihi Tuhan, tetapi tidak mau atau tidak ada kesempatan bertobat. Jangan diberi tanggungan pekerjaan Tuhan yang suci. Dalam 1 Timotius 3 ayat kedua, serta Titus pasal 1 ayat ke-6. Tetapi dapat disalurkan dalam perkara-perkara yang lain yang baik. Secara hurufiah, domba yang cacat dirobek-robek tidak mungkin jadi baik. Tetapi secara rohani, orang yang cacat hidupnya, selama ia masih hidup, ia masih dapat memperbaiki seberapa banyak kesempatan yang masih dipunyainya. Saudara-saudariku, Daud tidak dapat kesempatan langsung membuat bait Allah, sebab banyak darah yang ditumpahkannya, termasuk darah Uria. Tetapi Daud tetap tidak mau, dalam arti kata kutip, makan sendiri lemaknya. Ia mencari jalan lain. Ia mempersembahkan sebagian bahan-bahan untuk diperbuat oleh anaknya Soleman sebagai rumah Allah. Kita akan lanjutkan dalam Imamat pasal 7 ayat ke-26 serta ayat ke-27. Demikian pun janganlah kamu makan darah dalam segala tempat kedudukanmu, baik darah burung, baik darah binatang yang berkaki 4. Barang siapa yang makan darah, ia itu akan ditumpas kelak dari antara bangsanya.
Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Imamat 7 ayat ke-26 sampai 27. Tidak boleh makan darah. Dalam darah ada jiwa dari binatang tersebut. Dalam Kejadian 9 ayat ke-4. Segala binatang tidak boleh dimakan darahnya. Darah binatang korban harus dipersembahkan di atas mezbah. Dagingnya boleh dimakan, tetapi tanpa darah. Begitu sebagian korban yang hidup, darahnya harus dipersembahkan, dimatikan di atas mezbah. Jiwa kebinatangan, yaitu jiwa hidup yang lama, harus disucikan. Tidak boleh bicara dalam pelayanan. Sebab itu dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13 dan lain-lain. Ditentukan syarat-syarat pelayanan atas mezbah. Tanpa hidup lama, tanpa jiwa kebinatangan. Binatang yang sudah disembelih, dagingnya boleh dimakan, tetapi darahnya tidak boleh. Orang yang makan darah akan ditumpas. Begitu orang yang melayani Tuhan dengan jiwa kebinatangan akan mati rohaninya dan mematikan segala pelayanannya. Juga dalam hidup sehari-hari, orang yang hidup dalam tabiat kebinatangan akan mati rohani. Saudara-saudariku, tabiat daging atau menuruti daging itu artinya binatang, harus disucikan. Ini memperkenankan Tuhan, darah atas mezbah. Sebab justru dengan mematikan daging, maka kita akan tumbuh dalam kesucian. Roma 8 ayat 13. Hidup dalam roh, dalam sifat-sifat Allah, tumbuh menjadi seperti Dia. Sampai di sini pembacaan kita, pemahaman kita dalam kitab Imamat. Kita sudah baca dan kita sudah memahami dalam Imamat 7 ayat ke-22 sampai 25 serta Imamat 7 ayat ke-26 sampai 27. Sampai besok pagi kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.